Liburan hangat keluarga kecilku. Cerita pendek karya Alvanita Anastasia Shevana Putri. Dibacakan oleh penulis. Sudah lama sekali aku nggak liburan. Apalagi naik pesawat. Rasanya sampai lupa gimana duduk dekat jendela. Lihat awan-awan putih mengapung seperti gumpalan kapas yang lembut. Tapi akhirnya hari itu datang juga. Aku terbang lagi bareng keluarga kecilku. Papa, mama, dan kakak. Di bandara suasananya rame banget. Papa sibuk ngecek tiket sambil sesekali memastikan kami nggak salah gate. Mama bolak-balik ngecek tas, takut ada yang ketinggalan. Sementara aku dan kakak cuma duduk, nunggu, sambil saling ngegodain. Aku deg-degan, sumpah. Aku lupa rasanya naik pesawat, kataku sambil ketawa. Kakak geleng-geleng sambil tertawa kecil. Tenang dulu, kami tuh lebay kalau urusan pesawat. Aku cuma mencibir. Tapi dalam hati aku tahu dia ada benarnya. Setelah sekian lama gak naik pesawat, rasanya kayak pengalaman pertama lagi. Begitu pesawat lepas landas dan mulai naik, aku refleks nempel ke jendela. Pemandangan kota mengecil, langit makin biru, lalu awan-awan putih itu muncul. Ada perasaan tenang yang familiar, kayak sesuatu yang dulu sering kutemui tapi sudah lama hilang. Aku tarik nafas pelan, menikmati momen kecil itu. Sampai di Malang, kami langsung disambut dengan udara sejuk yang bikin badan segar. Dari bandara, kami menuju ke penginapan, taruh barang, dan tiduran sebentar. Tapi belum sempat benar-benar nyantai, alarm harus disetel dini banget. Kami punya janji besar pagi buta, mengejar sunrise di Bromo. Jam 3 lewat sedikit, kami sudah siap di depan penginapan. Jeep yang bakal mengantar kami sudah menunggu. Udara dingin menusuk, tapi semangat tetap tinggi. Perjalanan naik ke kawasan Bromo gelap dan sunyi. Jalanan berkelok, hanya lampu-lampu jeep lain yang terlihat. Saat sampai di titik sunrise, anginnya benar-benar dingin. Dingin yang bikin tangan kaku. Mama merapatkan jaketnya sambil berkata, "Dingin banget, tapi lihat tuh, bentar lagi mataharinya muncul." Langit mulai berubah warna. Dari gelap pekat jadi ungu. Lalu oranye tipis, perlahan matahari muncul di balik bukit jauh. Cahaya keemasan menyapu lautan pasir. Aku berdiri diam. Pemandangannya indah, bukan yang mewah atau dramatis, tapi punya keindahan yang pelan dan lembut. Papa sibuk memotret. Kakak berusaha ngambil video sinematik ala film dokumenter. Mama cuma berdiri, tersenyum kecil, menikmati momen tanpa banyak bicara. Cantik banget ya, kata mama akhirnya. Iya mah, jarang-jarang lihat beginian, jawabku. Setelah puas, kami turun ke lautan pasir. Jalan di atas pasir dingin, melihat kawah dari kejauhan. Dan sesekali bercanda biar nggak kaku kedinginan. Itu momen yang bakal aku ingat lama. Turun dari Bromo, energi kami agak terkuras. Tapi masih ada beberapa rencana sebelum sore. Kami mampir ke penginapan, ganti baju, lalu pergi ke alun-alun Malang. Di sana suasananya adem, anak-anak berlarian, orang-orang duduk santai. Kami duduk di bangku sambil menata napas. Capek, tapi puas ya, kata papa sambil selonjor sedikit. Kakak langsung nyeletuk, capek Bromo bukan main. Setelah istirahat, papa ngajak makan. Kami masuk ke sebuah restoran keluarga. Simple, nggak besar banget, tapi suasananya hangat. Ini enak nih, kata papa sambil ngaduk rawonnya. Mama pilih ayam bakar, kakak pesan iga yang dari tadi dia idamkan, dan aku pesan bakso bakar khas Malang. Wangi baksonya menyebar ke seluruh meja. Makan sambil ngobrol hal-hal kecil terasa menyenangkan. Hal yang mungkin gak penting, tapi justru itu yang bikin suasana jadi dekat. Keesokan harinya, kami langsung menuju Jatim Park 2. Waktunya mepet, karena sore itu kami harus naik kereta ke Jogja. Jadi kami gak bisa terlalu santai. Begitu masuk, kami hampir kayak turis dikejar waktu. Jalan cepat, lihat satwa sebentar, foto sedikit,
lanjut lagi. Mama sempat tertawa sambil bilang, kita ini kayak lomba jalan cepet. Papa menjawab sambil ngos-ngosan. Yang penting pernah masuk, lain kali kita lebih lama. Walau cepat, tetap terasa seru. Kami sempat lihat harimau, singa, burung-burung cantik, dan beberapa zona foto yang menarik. Kakak juga berhasil nyuri waktu buat foto mama dan papa. Walau cuma 5 detik. Keluar dari loket, kami langsung menuju stasiun, masuk kereta, duduk, dan akhirnya bisa tarik napas. Begitu kereta jalan, semuanya hening. Di luar, langit sudah gelap. Hanya lampu-lampu desa yang lewat pelan. Mama bersandar di kursinya. Papa memejamkan mata sebentar. Kakak mulai edit video di HP. Aku melihat jendela. Suasana perjalanan malam itu tenang. Tenang yang jarang aku dapat. Mama menoleh pelan dan bertanya, "Seneng?" Aku jawab jujur, "Seneng banget, Mah." Perjalanan itu bikin aku sadar betapa jarangnya kami punya waktu yang benar-benar untuk keluarga tanpa terburu-buru. Kami sampai di Jogja malam hari. Besok paginya langsung sarapan gudeg. Mama yang paling excited, akhirnya kesampaian juga makan gudeg Jogja asli, katanya sambil tersenyum puas. Aku coba sedikit, rasanya manis gurih, khas Jogja banget. Papa mangut-mangut menyetujui. Enak, katanya singkat. Setelah kenyang, kami jalan ke Malioboro. Suasananya ramai, pedagang, wisatawan, suara musik tradisional, lampu-lampu jalan bikin suasana terasa hangat. Kakak beli gelang, mama beli tas kain kecil, papa sibuk mengabadikan suasana, aku cuma menikmati angin sore sambil melihat aktivitas sekitar. Sorenya kami ke Obelix Sea View. Tempatnya tinggi, pemandangannya luas, anginnya sejuk, dan dari sana kami bisa lihat cahaya matahari yang mulai turun. Mama duduk sambil minum jus. Papa berdiri di pinggir pagar sambil memandang laut. Kakak sibuk foto-foto tempat itu dari berbagai sudut. Aku berdiri di samping papa. "Pah, bagus ya," kataku. Papa tersenyum kecil sambil menatap jauh. Kita perlu liburan kayak gini sesekali, biar gak terlalu sibuk sama hidup. Aku hanya mengangguk dan entah kenapa kata-kata itu terasa benar. Di tempat itu, rasa capek perjalanan berubah jadi rasa damai. Hari terakhir kami bersiap kembali ke bandara. Koper berisi oleh-oleh, baju kotor, dan sedikit rasa enggan pulang. Saat pesawat naik dan aku kembali duduk di dekat jendela, awan-awan putih itu muncul lagi. Aku memandangnya lama. Liburan ini bukan cuma soal tempat-tempat yang kami kunjungi, tapi soal waktu yang akhirnya kami habiskan bersama, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan, tanpa harus mikirin hal yang biasanya bikin capek. Di atas awan itu aku bersyukur, karena perjalanan singkat ini cukup buat mengingatkan aku bahwa rumah bukan cuma tempat. Rumah adalah orang-orang yang duduk di pesawat yang sama denganku hari itu. Papa, mama, dan kakak. Dan aku berharap perjalanan berikutnya gak perlu menunggu selama ini lagi. Terbawa lagi langkahku ke sana,